Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota
kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada dasarnya Allah memberikan berbagai macam karunia untuk kepentingan bersama. Namun, seringkali kita membuatnya menjadi berhala bisu dengan memposisikan diri sebagai menjadi pusat kemuliaan. Ketidakpercayaan kepada Allah menarik hati manusia pada kepentingan diri, untuk menjauhkan diri dari karunia itu sendiri. Krisis kepentingan bersama juga menggerogoti orang Kristen. Inilah yang hendak dibongkar oleh Rasul Paulus dari komunitas umat Kristen, khususnya di Korintus. Karunia Allah yang diberikan Allah, karunia roh yang diberikan Allah kepada manusia berfungsi untuk kepentingan kesejahteraan bersama, khususnya di tengah-tengah umat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling melengkapi bagi kebaikan bersama. Bagaikan jaring laba-laba, saling terkait satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan. Saling memberi keuntungan dan saling melengkapi. Setiap orang yang telah menyadari karunia tertentu yang diterimanya dari Allah, hendaknya mengembangkannya terus-menerus. Kita juga perlu menolong sesama yang belum menyadari karunia yang dianugerahkan oleh Allah, supaya mereka pun dapat mempersembahkannya bagi kepentingan bersama. Rupa-rupa karunia bukan untuk disombongkan atau merendahkan yang lain. Sikap sombong dan merendahkan yang lain yang memiliki karunia yang memiliki sesama, sama dengan merendahkan Allah, Sang Pemberi karunia itu. Daftar karunia yang ditulis Paulus ini memang belum lengkap. Kalau kita tambahkan lagi dari ayat yang ke-28 sampai 30 dan juga Roma 12 ayat 6 sampai 8. Semua karunia itu terurai lagi dalam berbagai macam karunia lainnya yang tidak terkira macamnya. Yang terpenting, hendaknya kita memahami maksud pemberian karunia itu, yaitu demi kesejahteraan kehidupan bersama di dunia ini, sehingga Allah dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami boleh menikmati istirahat yang nyenyak
kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga pagi ini Tuhan, kami siap untuk melakukan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Engkau menuntun dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil, dan terlebih daripada itu, hidup kami mempermuliakan Tuhan. Pagi ini kami mau bersatu hati berdoa untuk umat Tuhan, khususnya di GKMI Salatiga dan juga di cabang-cabangnya. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, mari Bapa, Engkau berkati mereka satu persatu. Jamah mereka, mampukan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan di tengah segala sakit penyakit yang mereka alami. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus memelihara iman mereka, sehingga di tengah kelemahan tubuh mereka terus bersandar kepada-Mu. Bapa, kami pun mau berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang masih studi. Berikan mereka semangat untuk mengerjakan bagian mereka sebagai seorang pelajar. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan mereka pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah kehidupan kami senantiasa memancarkan terang kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.